Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Oke, kita lanjut bahas film drama Koreanya dengan judul Menjadi Cinderella selama 24 jam di episode 8. Pada saat itu terlihat Juwon pun berusaha menemani Yoon Seo di acara pemakaman ibunya. Juwon, sebenarnya aku teh malu sama kamu karena aku teh tadi nangis sampai gua-guakan kayak begitu. Pasti adik aku teh udah cerita banyak hal sama kamu, Juwon, dan sekarang kamu teh udah tahu semuanya. Itulah alasanku, Juwon, kenapa aku sangat terobsesi sekali untuk memiliki keluarga yang bahagia. Kalau kau tahu, masa kecilku sangatlah menyedihkan, Juwon. Menyedihkan kenapa, Yoon Seo? Kau wanita yang sangat luar biasa, kau sangat kuat, dan aku selalu berpikir seperti itu tentangmu, Yoon Seo. Aku datang karena aku tidak mau kau sendirian, Yoon Seo. Aku tahu, Juwon. Terima kasih karena kau sudah mau menghiburku. Ayo kita pergi, adikku mungkin sudah menungguku. Yoon Seo, maukah kau menikah denganku? Menikahlah denganku, Yoon Seo. Aku ingin menghabiskan seluruh sisa hidupku bersamamu, Yoon Seo. Pikirkanlah baik-baik, Yoon Seo, dan kau pun tidak harus menjawabnya sekarang. Kau bisa menjawabnya nanti setelah kau siap. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Yoon Seo pun mendatangi rumah bibinya. Yoon Seo, coba kamu teh kesini dulu. Bibi teh ngerasa kamu lagi nggak beres. Yoon Seo, kamu teh kan udah memutuskan untuk mengakhiri hubungan kamu sama si Juwon. Terus kenapa kamu teh sekarang kelihatan bingung kayak gitu? Bibi, dia mengajakku untuk menikah. Apa? Menikah? Yang bener kamu teh? Iya, Bibi. Asli Bibi teh nggak ngerti sama kalian. Dulu kamu bilang tiba-tiba dia orang kaya, terus tiba-tiba kalian bilang katanya putus. Sekarang tiba-tiba bilang katanya kalian mau nikah. Ih, ruwet pisan hirup kalian teh ah. Terus Yoon Seo, kamu teh jawab apa sama dia? Aku bilang aku akan memikirkannya dulu, Bibi. Yoon Seo, Bibi teh paham kalau keluarganya si Juwon itu penting buat kamu. Tapi kan faktanya kalian berdua teh saling mencintai. Bibi, kita teh nggak bisa nikah cuma karena cinta. Bibi, aing teh yakin sekali ya, semua wanita yang menikah dengan keluarga konglomerat pasti sebelumnya mereka teh bakalan nyelidikin kehidupan pribadi aing, Bibi. Terus setelah mereka nyaho kehidupan pribadi aing, mereka teh pasti ngomongin aing, Bibi. Terus si Jisok juga pasti bakalan sedih banget, Bibi, kalau kayak gitu. Terus aing juga takut. Kamu mah terlalu kebanyakan mikir, Yoon Seo. Asli Bibi, aing teh bingung mau ngapain. Terus aing juga bingung harus ngejawab apa gitu ke si Juwon. Sedangkan di tempat lain terlihat si Won pun sedang ngebacotin si Juwon. Juwon, adik kamu teh beneran udah ngelamar si Yoon Seo? Iya. Kakak, aku teh ngerasa nggak bisa membiarkan si Yoon Seo teh sendirian lagi. Juwon, tapi kamu teh malah pergi dari rumah dan ninggalin ibu sendirian. Gimana sih kamu teh? Kakak, aku teh bakalan pulang ke rumah secepatnya dan aku nggak bakalan menghindari ibu lagi. Karena aku akan berusaha untuk meyakinkan ibu agar menerima si Yoon Seo. Emangnya kamu yakin bisa meyakinkan ibu gitu? Aku juga tidak yakin, kakak. Tapi ya, aku juga kan tidak buru-buru meminta jawaban dari Yoon Seo. Santai saja, nanti kalau dia sudah siap, baru. Singkat cerita, di keesokan harinya ketika Yoon Seo sedang bekerja, terlihat si Juwon justru sedang panik sendiri. Aduh, kenapa ya si Yoon Seo teh kelihatan murung? Jangan-jangan dia teh mikir negatif tentang pernikahan kita nanti. Aduh, ini teh gimana ya? Tenang, Juwon, tenang. Kamu teh harus tenang, harus memberikan waktu lebih banyak lagi untuk Yoon Seo ngejawab. Gak boleh kayak gini, kamu teh pokoknya harus tenang. Tapi aing teh harus menunggu berapa lama lagi untuk Yoon Seo ngejawab. Aduh, kok rasanya waktu lama banget. Singkat cerita, di keesokan harinya, Juwon, adik kamu teh ngapain bawa kayak gitu ke sini? Kak Siwon, hari ini kakak libur saja kerjanya. Terus abok sama aing, ya? Juwon, kamu teh lagi abok ya? Belum. Ayolah kakak, kita minum. Juwon, udah kamu teh keluar dan pergi sana ya. Kakak teh mau kerja, jangan digangguin. Singkat cerita, di keesokan harinya lagi, Kak Siwon, coba tolong dong digaplok kepala aing sekali aja. Juwon, adik kamu teh kenapa lagi? Perasaan dari kemarin kamu teh kayak gitu. Kakak, aku teh pengen pingsan, tapi nanti kalau ada pesan dari Yoon Seo, bangunin aku ya. Apa benda ini cukup untuk membuatku pingsan, kakak? Kamu mau ngapain, Juwon? Udah gelo kamu ya? Singkat cerita, di keesokan harinya ketika si Juwon baru saja datang ke kantor kakaknya untuk kembali mengeluh, tiba-tiba saja. Pergi kamu, Juwon, pergi, jangan gangguin kakak, pergi sana. Pada saat itu kakaknya si Juwon ini ngadat marah ke si Juwon karena dia tadi gangguin terus sama si Juwon, cuman gara-gara si Juwon teh lagi galau menunggu jawaban dari si Yoon Seo.
Singkat cerita, di keesokan harinya Siwon pun mendapatkan telepon dari Mijin dan pada saat itu Mijin memberitahukan bahwa mereka berdua harus segera melakukan rapat. Siwon, kita berdua harus rapat dan ini sangat mendesak. Emangnya kita teh mau rapat mendesak apa? Siwon, foto-foto kamu yang kemarin teh udah viral di media sosial. Udahlah kamu teh gak usah banyak nanya. Nanti ibu juga bakalan datang kok ke rapat itu. Rapat pun dimulai. Juwon, jadi kamu teh sekarang udah mulai main sosial media? Ibu, jadi itu tuh cuma foto kecil doang, Bu. Bahkan di foto itu aku tuh cuma kelihatan kayak perabot doang. Kecil jadi latar belakang, Bu. Beneran. Tapi mulai sekarang aku janji, aku tidak akan pernah masuk ke dalam foto sekecil apapun. Bahkan untuk menjadi latar belakang pun tidak akan. Aku janji, Bu. Itu tidak perlu, Siwon. Kamu teh nggak usah kayak gitu lagi. Mulai sekarang, ibu teh nggak mau lihat kamu jadi latar belakang lagi. Kamu harus jadi foto paling depan, Siwon. Berkat foto kamu yang viral itu, rumor tentang kita yang jelek itu hilang. Dan saham perusahaan kamu dan ibu kamu jadi naik harganya. Benarkah? Wow. Larangan media sosialmu hari ini sudah dicabut. Benar kan, Ibu? Pada saat itu, ibunya pun merasa sangat senang dan merasa sudah berhasil mempersatukan antara Siwon dan Mijin. Pada akhirnya, usahaku tidak sia-sia untuk menyatukan mereka berdua, karena yang kulakukan ini memang untuk kebaikan mereka. Tinggal mengatasi satu lagi si Juwon yang masih bandel. Kamu kan udah saya suruh buat ngawasin si Juwon, terus itu gimana? Iya, Bu, saya udah mengawasi Juwon, tapi ada masalah. Apa? Ada masalah? Juwon, ibu mau ngomong sama kamu sebentar. Kamu teh ngapain, Juwon? Ibu, aku akan menikah. Kamu pikir kamu bisa mutusin itu sendiri tanpa bilang dulu ke ibu? Kan ibu juga kayak gitu, selalu memutuskan sendiri tanpa nanya dulu sama aku. Aku juga mau ngasih tahu ibu, tapi nanti kalau semuanya sudah siap dan jelas. Nanti malam aku akan kembali ke rumah. Udah gak usah pulang ke rumah kamu teh, nanti langsung pergi aja ke Spanyol. Terus ibu dengar katanya si Yunseo udah nyerahin surat pengunduran dirinya sama kamu. Juwon, ibu juga nggak mau kayak anak kecil. Tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini, ibu pastikan si Yunseo nggak akan pernah bisa kerja di sini dan tidak akan pernah diterima kerja di tempat lain. Paham kamu? Baiklah ibu, aku akan pergi ke Spanyol untuk menyepakati kerjasama itu. Sedangkan di toilet terlihat para karyawan pun sedang ngegibahin tentang kepergian si Juwon ke Spanyol. Katanya direktur Juwon akan pergi ke Spanyol selamanya. Kayaknya direktur Juwon dikirim ke sana gara-gara mau diasingkan sama ibunya. Karena katanya dia teh nolak dijodohin karena udah punya pacar. Tapi kayaknya pacarnya direktur Juwon teh nggak mungkin kan ada di perusahaan ini. Jadi pinisirin aing. Tidak mungkin Juwon pergi ke Spanyol. Udin, ada berita besar sih Udin. Mimin dari maneh kuriweuh, emang ada berita besar apa? Udin, jadi direktur Juwon itu akan dikirim ke Spanyol. Masa sih Mimin, kok ngedadak amat? Iya Udin, katanya ibunya si Juwon teh nelpon si Yunseo dan minta mereka putus. Tapi ternyata mereka berdua teh nggak putus-putus. Terus ya udah, si Juwon teh dikirim deh sama ibunya ke Spanyol. Kasihan amat ya Mimin si Yunseo. Kurang beruntung dia teh ya. Ternyata dari tadi si Yunseo teh sedang mendengarkan percakapan antara si Mimin dan si Udin. Dan dari sanalah dia teh nyaho bahwa si Juwon akan dikirim ke Spanyol. Juwon, emangnya bener ya kamu teh mau pergi ke Spanyol dikirim sama ibu kamu? Terus aku teh harus ngelakuin apa kalau si Juwon teh beneran pergi ke Spanyol? Aku mah gak bisa ngelakuin apa-apa buat dia. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Yunseo pun datang menemui si Ucup. Ucup, terima kasih ya pada saat itu kamu teh mau nemenin aku dan ngedengerin cerita aku. Kamu juga udah mau mendengarkan cerita aku kok Yunseo. Jadi kita impas. Pada saat itu aku teh ngeliat kamu sedih banget Yunseo. Makanya aku teh langsung nelpon Juwon buat kamu. Terus sekarang gimana hubungan kamu sama dia? Juwon akan dikirim ke Spanyol oleh ibunya Ucup. Ya sudah, permisi ya Ucup, aku harus pergi. Yunseo, ini menurutku ya. Kalau diibaratkan Cinderella, kamu jangan hanya duduk manis dan menunggu saja Yunseo. Tapi kamu juga harus berusaha untuk mengajukan walaupun pada akhirnya nanti kamu akan ditolak. Tapi tetap kamu harus berusaha Yunseo. Dan menurutku, kamu berbeda dan lebih kuat dari Cinderella Yunseo. Kalau kamu ingin bersama dengan Juwon, kamu gak boleh ragu. Yunseo, tiba-tiba saja ibu mengirimku ke Spanyol dan aku harus pergi dan berangkat hari ini ke sana. Apa? Juwon akan berangkat hari ini?
Jika ini adalah kesempatan terakhirku, aku harus pergi menemuinya. Dengan panik, Yoon Seo pun langsung pergi untuk menemui Juwon dan mencarinya ke bandara. Juwon! Yoon Seo, kamu teh ngapain kesini? Juwon, karena kau akan pergi, aku tidak akan pernah sempat mengatakan ini lagi, jika tidak sekarang. Tapi Yoon Seo, Juwon, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menjauhimu lagi. Dan aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Juwon. Apa aku terlambat mengatakan ini? Kalau begitu, mulai sekarang aku yang akan mengejarmu, Juwon, dan aku akan ikut kemanapun kamu pergi. Tiba-tiba saja si Won pun datang. Tenang, aku datang bukan untuk mengawasi kalian, tapi aku ingin mengantar Juwon. Aku senang bisa menyaksikan momen yang mengharukan ini. Kakak, please, bisa pergi sekarang nggak? Oke, tenang. Ini vitamin untukmu selama 5 hari di Spanyol. Hati-hati ya. Apa? 5 hari? Juwon, jadi kamu cuma 5 hari ke Spanyol? Iya, apa itu terlalu lama? Aku kira kamu akan selamanya pergi ke sana, Juwon. Tidak, aku hanya 5 hari di sana. Kalian semua pasti bertanya-tanya kenapa si Juwon ini mau pergi ke Spanyol. Jadi ketika si Juwon ini sedang berbicara dengan ibunya, sebenarnya mereka berdua membuat kesepakatan. Jadi pada saat itu ibunya si Juwon mengatakan, Juwon, emangnya kamu mau si Yoon Seo itu nggak punya tujuan hidup gara-gara kamu? Ibu, kenapa Yoon Seo harus kehilangan tujuan hidup? Kan dia bisa mendatangiku. Ibu, aku tahu kesepakatan kerja di Spanyol itu sangat penting kan buat ibu? Oke lah, aku akan pergi ke sana. Tapi dengan satu syarat, ibu. Setelah aku mendapatkan kesepakatan kerja itu, ketika aku pulang, kita harus membahas tentang pernikahanku dengan Yoon Seo. Film pun kembali beralih kepada scene yang memperlihatkan Yoon Seo dan Juwon. Juwon, kau harus naik pesawat sekarang. Aku juga akan pergi. Baiklah, aku akan pergi, tapi Yoon Seo, jangan pernah tarik kembali kata-katamu. Tidak akan, Juwon. Berjanjilah, Yoon Seo. Baiklah, aku berjanji. Yoon Seo, apa kau mencintaiku? Tentu saja, Juwon. Aku sangat mencintaimu. Dan pada akhirnya terlihat Juwon dan Yoon Seo pun kembali bersama. Tapi, apakah mereka berdua akan benar-benar menikah? Entahlah, Aing juga tidak nyaho. Singkat cerita, di hari berikutnya terlihat Juwon pun telah sampai di Spanyol dan ya seperti pasangan LDRan pada umumnya, mereka berdua teh sibuk chattingan, teleponan, apalagi mereka teh baru balikan ya, jadi kasmaran lagi. 5 hari kemudian. Jisok, pokoknya kamu teh harus berhasil dalam ujian ini. Semangat ya. Kakak, emangnya aku harus kuliah? Jisok, sebentar lagi kamu masuk untuk mengikuti ujian kuliah. Terus kamu masih nanya itu? Kakak, sebenarnya aku teh nggak mau buang-buang duit kakak, apalagi untuk hal yang tidak sama sekali aku sukai. Terus kamu teh maunya apa? Gimana? Kakak, sebenarnya aku tidak ingin masuk kuliah dulu. Aku ingin cuti 1 tahun. Aku ingin melakukan banyak hal dan menemukan apa sebenarnya yang ingin kulakukan, kakak. Jisok, udah kamu teh nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngikutin orang lakuin ini, kamu ngikutin, nggak usah kayak gitu. Kakak hanya ingin kamu melakukan dan memilih hal yang terbaik buat kamu. Baiklah kakak, aku berjanji, aku akan menjadi orang sukses. Sampai jumpa kakak, aku akan mengikuti ujian dan masuk kuliah. Dan tiba-tiba saja, Juwon pun datang. Sudah aku bilang, aku akan datang Yoon Seo. Aku tidak ingin membuat adikmu tidak nyaman, makanya aku menunggu sampai dia masuk. Aku tidak ingin kau sendirian di hari sepenting ini. Dan aku membuat kejutan untukmu. Yoon Seo, hari ini kau jangan masuk kerja ya. Juwon, kayaknya aku nggak bisa bolos kerja hari ini, oke? Sesampainya di tempat kerja, Yoon Seo pun melihat si Udin sedang mewek. Udin, udah kamu teh jangan nangis terus. Yoon Seo, gimana Aing gak sedih coba? Semua orang naik jabatan, cuma Aing doang yang enggak. Asli Yoon Seo, Aing teh sedih banget tahu. Dulu waktu kamu naik jabatan Aing masih ngerti karena kamu tuh lebih pintar dari Aing, Yoon Seo. Ini pasti kerjaannya si Juwon nih yang bikin Aing gak naik jabatan. Udin, kan kamu juga tahu kalau si Juwon itu gak punya wewenang untuk itu. Tapi Aing yakin sekali Yoon Seo, 50% dari keputusan itu pasti dari si Juwon. Sedangkan di sisi lain terlihat si Won pun sedang bersama istrinya. Tuh, kalau baju kamu rapi kayak gini kan ganteng kelihatannya. Pak Siwon, ini kunci mobilnya. Ngapain kamu teh kasih kuncinya ke saya? Ya kamulah yang nyetir. Suamiku, hari ini kamu yang harus nyetir mobilnya, oke? Oh, dia ingin pergi kencan berdua denganku. Suamiku, aku harus mengambil fotomu bersama mobil ini. Ini endorse sayang. Maksudmu aku mempromosikan mobil itu? Iya, benar.
Si Won pun kecewa, dikira mau ngedate, ternyata malah endorse iklan baju dan raket. Sedangkan Mijin istrinya menjadi instruktur dan kameramen. Mijin, aku teh harus berapa lama lagi berpose kayak gini? Tenang, sebentar lagi. Kakak, malam ini kau sudah janji, kita akan pergi ke rumah Bibi dan makan malam di sana. Pada malam itu terlihat Yunseo dan adiknya pun nyatu dan babadog di rumah paman dan bibinya. Yunseo, apa Jisok tahu kalau Juwon melamarmu? Apa? Dia melamarmu, kakak? Beneran? Kakak, waktu itu aku memintanya untuk menemuimu karena aku pikir kau butuh teman untuk bersandar. Tapi aku tak mengira kalau kau akan membahas pernikahan dengan si lemah itu. Kakak, apa kakak sudah memberikan jawaban kepada si lemah itu? Oh iya Yunseo, kapan-kapan Juwon bawa main ke sini ya, biar nanti paman yang akan menasehatinya. Ya, benar sekali kata pamanmu Yunseo, nanti kan bibi dan pamanmu yang akan menjadi mertuanya. Tiba-tiba saja Juwon pun menelpon. Yunseo, kamu di mana? Ayo kita ketemuan. Kakak, malam ini aku ingin main ke rumah temanku, boleh tidak? Tentu saja boleh, itu kan temanmu. Baiklah, karena Jisok akan main bersama temannya, kita akhiri saja pestanya. Padahal mah dia juga punya janji tuh sama si Juwon. Juwon, aku sudah selesai dari rumah bibiku. Ayo kita ketemu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tiba-tiba saja si Mimin pun menelpon. Mimin, kenapa kamu telepon? Ada apa? Yunseo, itu si Udin teh lagi ngamuk. Dia bilang katanya dia teh bakalan ngebongkar hubungan kamu sama si Juwon di situs perusahaan. Cepetan kamu teh kesini. Udin, kamu teh ngapain naik ke situ? Udin, cepetan turun Udin. Yunseo, kamu teh cepetan kesini. Atuh, tolongin. Iya, Mimin, aku kesana sekarang. Tunggu. Sedangkan di sisi lain terlihat Juwon pun masih bersama dengan istrinya sedang mengerjakan endorsement. Mijin, emangnya kamu teh nggak lapar apa? Aku tuh lapar banget tahu. Enggak, aku mah nggak lapar. Nanti aja kita makannya di restoran kamu yang baru itu, sekalian kita promosi. Soalnya tim humas kamu memintaku untuk makan di restoran itu, dan itu akan dipromosikan di sosial media aku. Oh, ya udah kalau gitu, nanti kita makan di sana. Ayo kita pergi. Kenapa dia? Apa dia benar-benar kelaparan? Di dalam mobil terlihat jelas kalau si Siwon teh kelaparan dan dia teh sangat bete, dan hal itu pun disadari oleh si Mijin. Sampai pada akhirnya tanpa banyak bacot, Mijin pun langsung putar balik. Kenapa kamu teh putar balik? Kan kamu harus ambil foto di hotelku. Tidak, aku berubah pikiran. Aku lapar mau makan. Di sekitaran sini juga ada restoran yang sangat terkenal dan enak. Kita makan di sana. Dan sepertinya hari ini aku juga sudah cukup mengunggah banyak foto dan video, jadi aku mau makan dengan tenang. Apa kau mau minum? Ya, kurasa aku mau dan bisa. Sedangkan di sisi lain terlihat Yunseo dan si Mimin pun sedang mengurus si Udin. Yunseo, beruntunglah kau datang. Yunseo, apa ini masuk akal? Si Mimin yang kerjaannya cuma belanja doang, dia dinaikin jabatannya Yunseo, sedangkan aku tidak. Udin, kamu tuh jangan sembarangan ya. Aku tuh kerja keras. Lagian aku belanja juga kalau lagi nganggur. Udin, aku itu tahu tren. Aku banyak ide. Makanya aku naik jabatan. Iya, Mimin, tenang. Aku tahu kok. Yunseo, aing udah gak bisa lagi ya ngadepin si Udin. Capek tahu. Tiba-tiba saja Juwon pun menelpon. Karena pada saat itu kan sebenarnya si Yunseo mah janjian mau ketemu sama si Juwon. Mimin, aku harus ngangkat telepon dulu. Tunggu ya. Juwon, si Udin teh ini lagi mabok berat karena dia teh kecewa banget nggak naik jabatan. Juwon, emangnya kenapa sih si Udin teh tidak dinaikin jabatannya? Kan dia memenuhi syarat. Jadi sekarang si Udin teh ngerasa kerja kerasnya tuh sia-sia, Juwon. Yunseo, aku tidak memasukkan nama si Udin ke daftar itu karena dia akan kuangkat menjadi manajer untuk menggantikanmu. Apa? Kan kamu sudah mengundurkan diri, jadi posisi manajer itu kosong dan si Udin lah yang akan menggantikannya. Oh, baiklah, nanti aku akan sampaikan ke si Udin. Sedangkan di tempat lain terlihat Mijin dan si Won pun sedang nyatu bersama. Si Won, sebenarnya aku pengen banget foto makanan itu, tapi aku tahan, tenang, karena aku lihat kamu kayaknya udah bete banget. Aku tidak bete, tapi hanya kecewa saja. Aku kira hari ini aku akan berkencan denganmu berdua saja di luar. Tapi sepertinya kau pergi denganku hanya untuk pekerjaan saja, bukan untuk berkencan. Apa? Jadi kau ingin berkencan denganku? Kau menyukaiku? Apa maksudmu, Mijin? Sepertinya aku sudah mabuk, jadi ngaco ngomongnya. Kenapa kamu teh ngeliatin aku terus? Oh, enggak. Kayaknya aku kebanyakan minum deh, jadinya ngeliatin kamu terus. Dan tragedi yang membagongkan pun terjadi kepada si Mijin dan si Won. Aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan, Mijin?
Mijin, sepertinya aku jatuh cinta padamu. Apa? Sedangkan di sisi lain terlihat Juwon pun mendatangi si Udin. Dan ketika si Udin melihat Juwon, tiba-tiba saja, kurang ajur kamu ya Juwon. Hah? Kamu datang ke sini mau ngetawain aku kan? Enggak Udin, aku datang ke sini tuh karena khawatir sama kamu. Alah, bohong banget kamu. Kamu tuh tega banget Juwon. Aku tuh udah kerja keras bantuin kamu. Udin, stop. Kamu tidak ada di data itu karena kamu teh mau diangkat jadi manajer ngegantiin aku, Udin. Apa? Aku akan jadi manajer? Iya, itu benar Udin. Jadi aku nggak nulis nama kamu di daftar itu karena kamu akan menjadi manajer menggantikan Yoon Seo. Juwon, maafkan aku. Aku sudah salah sangka. Pada akhirnya Juwon dan Yoon Seo pun berkencan. Yoon Seo, aku benar-benar menunggu hari ini karena aku ingin berkencan denganmu. Aku juga sama, aku sangat merindukanmu Juwon. Kita tidak akan diganggu lagi kan Yoon Seo? Ya, sepertinya tidak. Yang kemudian Juwon pun membawa Yoon Seo ke hotel tempatnya tinggal. Juwon, jadi selama ini kau meninggalkan rumah, kau tinggal di sini? Iya, aku selama ini tinggal di sini. Tapi kau jangan khawatir, karena sebentar lagi aku akan kembali ke rumah. Aku tidak khawatir Juwon, tapi aku hanya merasa bersalah padamu. Kau mengorbankan banyak hal untukku dan terus bertahan Juwon. Terima kasih karena kau terus menungguku. Yoon Seo, seharusnya akulah yang berterima kasih padamu karena kau sudah mau kembali padaku. Dan pada akhirnya sesuatu yang kalian pikirkan pun terjadi. Dan tanpa harus Mimin jelaskan pun, sepertinya kalian sudah paham mereka akan melakukan apa di sana. Ya, betul sekali. Apalagi itu ya, kalau bukan adu gabrut. Episode 8 pun selesai. Tapi tenang saja, seperti biasa Mimin akan memberikan bocoran episode 9. Jadi di episode 9 ini terlihat Yoon Seo pun akan datang menemui ibunya si Juwon dan mengembalikan semua uang yang pernah dia terima di episode pertama. Dan pada saat itu Yoon Seo pun memilih untuk hidup bersama si Juwon. Tapi apakah mereka berdua akan benar-benar bisa menikah? Tentu tidak, Pulgoso. Dan di sisi lain terlihat si Ucu pun belum menyerah untuk bisa mendapatkan Yoon Seo. Sedangkan si Mijin tiba-tiba saja mendatangkan cinta pertamanya ke hadapan Siwon. Siwon, kamu kan punya cinta pertama. Nih, Aing juga punya kok cinta pertama. Sedangkan si Juwon terus berusaha meminta restu kepada ibunya, tetapi ya tetap aja gitu ya, nggak direstuin. Tapi ya pada saat itu dia sudah tidak mempedulikan hal itu dan dia terus melanjutkan hubungannya dengan si Yoon Seo. Apakah di episode 9 dan 10 nanti mereka akan benar-benar menikah? Atau justru si Yoon Seo ini akan menikah dengan si Ucup? Entahlah, Aing juga tidak nyaho ya. Yang jelas ini cuma tinggal 2 episode lagi, episode 9 dan episode 10 tamat. Terima kasih karena kalian sudah dukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Tunggu ya episode 9-nya. Nanti di episode 10-nya itu tamat. Terima kasih. Semoga kalian semua terhibur. Bye-bye.